alamin. Puji syukur yang tak terhingga kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara kajian kita. Kita khusus membahas kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Nah, saya kira Anda berada di rumah sekarang sudah siap-siap ingin menambah ilmu pada kesempatan pagi hari ini. Dan pagi ini kita akan mengangkat tema atau hadis yang akan kita kaji adalah ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Nah, masih bersama narasumber kita Dr. Ahmad Musyifatullah, dan juga nanti insya Allah yang akan membacakan hadisnya adalah Ustaz Sayuda Patria. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelihatannya kita ini ya diberikan kesempatan bersyukur untuk bisa melanjutkan lagi. Alhamdulillah. Banyak yang rindu untuk belajar Kitab Kuning. Ya, yang salam Ustaz. Kalau saya kemana-mana orang menyampaikan bahwa saya termasuk orang yang nonton bahkan di tempat-tempat yang kita kira nggak pada ngaji. Saya tahu saya aktif Ustaz nonton di TVRI jam 5 atau jam 6. Masya Allah. Jadi ini benar-benar bisa bermanfaat buat kita ya. Itu yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, di sini juga di samping Anda yang menonton dan juga sekarang saya kira Anda sudah siap ya di rumah dengan menggunakan laptop. Di sini juga ada nih adik-adik kita nih. Nah, di sini sudah siap juga di depan ini dengan menggunakan laptop. Mereka ingin belajar. Dan ini adalah adik-adik kita yang berasal dari SMP itu Al-Mughni, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pimpinan dari Ustaz Nasruddin SAG. Gimana dari kabarnya? Sehat? Ya, alhamdulillah. Wah, pagi-pagi udah ada di studio yang luar biasa. Subhanallah, ini kecil-kecil gini sebenarnya belajarnya luar biasa nih ya. Ya, jadi mereka memang sudah dibiasakan ya untuk menggunakan akrab dengan media seperti notebook, laptop ya. Iya. Dan bahkan mereka kita ajak tuh Ustaz. Ajak untuk ikut terlibat dalam membuat. Oh, gitu. Yang anak saya yang kemarin sudah di kita mau doa, mungkin Mas Agus belum pernah buka di kita mau doa. Kita mau doa juga dah kita kumpulan indeks hadis yang paling besar. Nah, beliau dikarang oleh Ibn Al-Jauzi. Hadi itu yang mengkopi paste, mempersiapkan bahan dasar. Maka yang anak sekolahnya, anak SMP kelas 1, saya minta untuk mengumpulkan ayat-ayat. Ini dan ada yang kemarin kita kita buka. Itu anak SMP bantuin sedikit untuk mengumpulkan data. Yang mereka lakukan apa Anda yang melakukan di sini? Yang kelasnya ini nada yang ikut terakhir kerjanya apa nada? Ya, kita yang kita coba apa yang dilakukan ya kegiatannya untuk membantu di pelajaran data dan analisis, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran di copy, dipindahin, dikumpulin buat bikin indeks tematik Al-Quran. Ngumpulinnya dari mana? Dari ada Al-Quran digital. Oh, dari Al-Quran digital, terus dicari berdasarkan apa begitu? Berdasarkan ada misalnya yang harus abjad. Oh, berdasarkan abjad itu dikumpulin, terus baru disesuaikan ya. Oh, berapa banyak yang udah dikumpulin oleh kamu sendiri? Ada di bagian-bagiannya. Yang dikerjain bagian yang mana? Yang abjad, satu abjad. Oh, satu abjad. Apa itu? Huruf I. Subhanallah. Jadi itu maksudnya tidak dijelasin cara ngumpulinnya, terus ngumpulinnya gimana? Misalnya ada huruf I yang berulang dari huruf I, kata-kata kan itu, terus dari ayatnya. Misalnya depannya huruf I gitu ya? Ibadah. Oh, jadi ibadah, ikan yang terkait dengan ilmu. Subhanallah. Wah, luar biasa. Ya, terima kasih adik kita. Jadi memang dibiasakan dari kecil ya.
dalam kerjanya ini punya materi yang biasanya diajarkan di kampus. Namanya data dan analisa. Itu kita ajarkan sejak kelas 5 SD. 5 SD, 6 SD, SMP kelas 1, SMP kelas 2, atau kelas 7 dan kelas 8. Iya. Nah, anak-anak ini kan sesuatu yang mungkin agak berat. Bagaimana caranya yang dibikin anak dibikin jadi seni? Misalnya gimana ya? Contohnya tadi itu, ayo sekarang tahu ntar ikan gimana di Quran. Gimana soal ibadah di Quran. Ada saya urutnya yang pendek aja deh. Atau saya yang jin aja lah. Jin. Saya malaikat, enakan malaikat daripada jin. Jadi kayak gitu. Iya. Variasiin. Iya. Subhanallah. Baiklah, sebelum kita mengkaji ya belajar lebih jauh lagi, kita akan dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Al-Fasairi akan membacakan surat Luqman ayat 12 sampai dengan 13. Mari sama-sama kita simak. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, ya, hati kita sudah menjadi tenang, merasa syahdu dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan semoga saja yang membacakan dan kita sedang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik pemirsa, sebelum kita memulai, saya ingin kembali mengingatkan kepada kita semua yang ingin bersedekah dalam program Ayo Sedekah bisa menyampaikan dana sejumlah 50.000 per bulan yang disampaikan melalui rekening BCA di 6030711351 atau di rekening BRI di 052300003434. Dan insya Allah apa yang Anda sampaikan ini akan dimanfaatkan untuk mendukung adik-adik kita, saudara-saudara kita yang saat ini sedang belajar sebagai hafiz Al-Quran ataupun penghafal Al-Quran dan juga belajar ilmu hadis.
Nah, baiklah, sebelum kita mengkaji dan mulai belajar, dan kali ini kita akan mengangkat tema ilmu sebelum perkataan dan perbuatan itu ya. Kita akan simak dulu pesan-pesan yang berikut ini telah bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Masuk pada kajian kita tentang ilmu ya Bapak. Masuk dalam bab ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih daripada kita. Nah, dari semua kalau bicara soal ilmu, biasa kalau ngajarin siapa aja? Guru, terus siapa? Orang tua, ya, terus apa lagi? Kakak, terus teman juga nggak? Teman. Nah, sekarang ada yang namanya orang tua. Ada dalam Al-Quran ajaran ataupun pesan-pesan yang disampaikan dari orang tua anak ke ayahnya. Itu kisah siapa tuh? Siapa? Luqman. Nah, kita dengan tahu mencari membuktikan tadi ya. Kita dengan tahu siapa di sini yang bisa menyampaikan apa sih pesan-pesan Luqman terhadap anaknya? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Siapa namanya? Ya, Bu ya. Ya, pesannya apa, Bu? Ini kan ada banyak. Banyak ya? Bapak mau baca yang mana? Coba Yadi pilih aja deh. Yang mana kira-kira yang menurut Yadi pas tuh? Ya, silakan Yadi. Ini surat Luqman ayat 13. Ya. Artinya, dan anaknya, ketika Luqman berkata kepada anaknya, waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Satu lagi surat Luqman ayat 14. Ya. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyuapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaku lah kembalimu. Ya, itu jadi pesannya ya. Masya Allah. Saya mau pakai tahu kuncinya guys. Ini bisa anak-anaknya bisa menjawab dengan cepat itu gimana cara pakai program ini? Ya, gimana kira-kira ini? Ini kita buat program indeks tematik Al-Quran itu untuk memudahkan. Ya, kalau dia hafal dan mengerti bisa bahasa Arab itu tinggal keluarin aja dari hafalannya selesai. Nah, tapi kalau buat orang yang tidak bisa bahasa Arab, kayak saya nggak tahu ayat yang mana gitu kan. Kalau misalnya bisa bahasa Arab nggak tahu Quran juga di mana ayat yang berapa kan gitu. Nah, ini program ini membantu orang yang tidak hafal Al-Quran tapi nggak ngerti bahasa Arab, atau dia ngerti bahasa Arab tapi tidak hafal Al-Quran. Apalagi orang yang tidak hafal Al-Quran dan tidak mengerti sudah bisa Al-Quran. Nah, caranya bisa ngeliat di layar kaca ya. Ini klik masuk di tematik begini ya. Klik masuk dia. Itu Luqman itu kan nama orang satu ya, maka cari di kisah kisah klik. Luqman kan bukan nabi, maka klik ke tokoh
Ya. Di kisah itu ada nabi dan rasul, kaum, tokoh, peristiwa. Kita ambil tokoh. Tokoh ada Maryam, Aisyah, ada Luqman. Kita ambil Luqmannya. Luqmannya ada nasihat Luqman kepada anaknya. Tinggal klik doang. Maka Mas Agus juga bisa jawab yang tadi. Atau bisa di lewat searching. Saya kira sini Luqman atau nasihat. Bisa. Nasihat. Klik nasihat akan muncul. Nasihat Luqman kepada anaknya. Ada nasihat Nabi Saleh kepada kaumnya. Iya. Tinggal klik kayak gini, keluar yang seperti tadi. Kalau belum lancar bacanya, tinggal klik suaranya. Masya Allah. Ada suara juga ya? Ada suaranya. Ini yang membacakan siapa itu? Ini Al-Bukhari. Mau ganti yang lainnya, Syekh Huzail itu yang di Madinah bisa. Ada juga ya. Ada yang belum jadi Syekh Yusuf Mansur. Itu kayaknya juga kerjasama dong dengan para guru-guru kita. Paling enggak gitu Ustaz. Nah, terus gini kayak tadi contoh misalkan yang dikerjakan anak-anak tuh kayak apa sih implementasi di sini nih? Implementasi kita masuk ya? Bagaimana? Kita cek dulu dari kitab ini kan kitab yang bikin indeks Al-Quran udah banyak. Kitabnya digitalnya yang manual. Yang manual ya. Ini banyak. Nah, masing-masing kita minta untuk ngumpulin ngeliatin. Nah, saya ngecek. Iya. Saya bikin sendiri, saya juga bikin rujukan gitu. Iya. Ini ada yang sama atau enggak? Barangkali yang saya tulis sama dengan yang udah ditulis orang. Iya. Barangkali ada yang tulis tapi ternyata enggak ada di sana. Ada yang di sana ada, soalnya nggak ada, saya tambahin. Berarti anak-anak adik-adik kita ini masuk ke perpustakaan, cari buku dan segala macam ya, nggak ngambil dari satu kitab. Ngambil dari kitab, kita ngeliat cariin ayatnya, kumpulin, copy paste ayatnya, terjemahnya copy paste. Subhanallah, enak nggak sih kerjaan kayak gitu? Dapat ilmu juga ya, bermanfaat buat kita semua, Masya Allah. Nah, ini kan terkait tadi, ini kalau begini, sekarang gimana cara ngedapetin ya Kiai? Kalau yang pengen nih program itu, buka aja di website kami. Di website itu ya. Pusatkajianhadis.com. Ya. Di www.pusatkajianhadis.com. Dan ini yang perlu kan dari orang dari tingkat SD sampai berapapun juga. Ya. Ustaz perlu, orang awam perlu, siapa aja perlu. Kita boleh atau gimana Kiai? Beli CD-nya cuma 50.000 Ustaz. Cuma 50.000. Dan itu bisa di-copy ke laptop. Jadi di laptop kita ada Quran, orang mau nanya apa aja atau kita rindu apa aja, kita bisa kembali ke Al-Quran. Nah, tanya soal akhirat kayak gimana, surga kayak gimana, apa yang dilihatkan Allah di surga, itu tinggal klik muncul semua jawabannya, tapi hanya dalam Al-Quran. Iya, dalam Al-Quran. Luar biasa. Baik, kalau tadi kita belajar, ini adalah salah satu metode pembelajaran gitu. Dari anak-anak mencari gitu dengan semangatnya. Nah, sekarang kita ingin masuk ke materi kita. Ya. Ini ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Silahkan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du, para pemirsa TVRI di mana saja berada, rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan sambung kajian kita di Sahih Bukhari. Dan masih di bab yang ketiga atau bab yang kedua. Bab yang ketiga yaitu Kitabul Ilm, bab mengenai ilmu. Dan tema kita agak sedikit loncat ya, karena ada yang berulang, kita menghindari itu. Ada yang sedikit kurang pas sama sekarang, kita loncat gitu. Loncatnya jadi bab yang ke-10 kalau di Kitabul Ilmnya. Nanti hadisnya yang ke-60 saja. 67 itu mengenai ilmu sebelum berkata dan beramal. Nanti kita dengarkan pembacaannya dulu, baru setelah itu kita akan kupas lebih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala, babul ilmi qabla al-qawli wal 'amali. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal 'amali.
Biqaulillahi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat Muhammad ayat 19. Fabada'a bil ilmi wa anna al-ulama hum warasatul anbiya wa rasul ilma man akhadahu akhadha bi khattin wasirin wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Wa qala jalla dzikruhu innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Fatir ayat 28. Wa qala wa ma yaqiluha illa al-alimun. Al-Ankabut 43. Wa qala ta'ala wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Al-Malak ayat 10. Wa qala Al-Mulk ayat 10. Wa qala hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Al-Zumar ayat 9. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innamal ilmu bit-ta'allum. Wa qala Abu Dzar law wada'tum as-samsana ala hadhihi wa asyara ila qafahu thumma dhanantu anni ufidu kalimatan sami'tuha minan nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an tujizu alayya la ansatuha. Wa qala Ibnu Abbas kunu rabbaniyin. Al-Imran ayat 79. Ulama fuqaha wa yuqal ar-rabbaniyun ladzi yurabbin nas bi siwari ilmi qabla kibarihi. Ini buat tambang banget buat tambang. Dan ini kita bisa melihat Abadnya Imam Bukhari lagi-lagi mengambil judul itu pakai dalil Quran. Ya. Dan Quran dalil hadis. Karena kesimpulan beliau kan kita sudah katakan kan, bahwa Imam Bukhari metodologinya di bab itu ada yang kesimpulan, ada yang dari hadis, ada yang dari Quran saja. Ada juga nggak pakai nama. Nah ini yang kesimpulan. Ya. Ilmu itu kata Imam Bukhari harus ada sebelum kita berkata atau berbuat. Hasil kan gini, Islam mengajarkan orang supaya bermanfaat. Ketika berkata bermanfaat, ketika berbuat juga bermanfaat. Nah bermanfaat ini nggak akan bermanfaat kalau nggak ada ilmunya. Nggak pakai ilmu. Kalau ngomong asal nyablak, nggak ada manfaatnya. Banyak banget yang sekarang dipertontonkan di acara-acara tertentu, itu kan asal nyablak. Ketika asal nyablak, ada manfaatnya kan? Nggak ada, hanya bikin kita ketawa, udah itu selesai. Bahkan sering bikin kita nyerang sedikit, akhirnya jadi kita nggak berguna. Begitu juga dengan bekerja kalau nggak tanpa ilmu, hasilnya kurang maksimal. Ketika bekerja jadi ilmu, kita akan jadi profesional. Ya, hasilnya akan bermanfaat buat orang lain. Juga upah yang kita dapat atau hasil yang kita dapat itu akan jauh lebih tinggi kalau kita pakai ilmu. Jadi kurang apa lagi Islam untuk mendorong umatnya agar bekerja lebih profesional, lebih baik lagi, lebih cerdas lagi. Jadi dari apa yang disampaikan ini sebenarnya menggambarkan kalau kita ingin melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu harus berdasarkan ilmu yang kita punya. Kita minta adik kita ada yang menerjemahkan baca terjemahannya. Yang ini silakan ada yang baca terjemahannya. Ya. Karena Allah SWT berfirman, maka ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Quran Surat Muhammad ayat 19. Karena itu dia memulakan dengan ilmu, dan sesungguhnya para ulama itu mereka adalah pewaris para nabi. Mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya, dia sudah mengambil sesuatu yang banyak.
Dan barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan ke surga. Ya, bisa masih kamu lagi atau sudah? Atau sudah tidak ya? Menurut dulu ya yang ditulis lagi saya ditulis bawahnya. Ya. Biar lebih tuntas kita tahu kan panjang tadi itu ya. Ya, silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Surat Fatir ayat 28. Ya. Silakan diturunkan ya. Terus sambung ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah memikirkannya kecuali orang-orang yang alim. Surat Al-Ankabut ayat 43. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berkata, kiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Mulk ayat 10. Firman Allah Subhanahu wa taala, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Surat Al-Zumar ayat 9. Sambung lagi, lagi. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka dia akan diberikan kepahaman. Dan sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Ya, cukup. Ya. Kan panjang tadi. Ini Imam Bukhari bukan masalahnya, kan baca hadis juga ya. Hadisnya disebutkan di terakhir istiroman di Quran. Quran dulu baru hadis, nggak boleh hadis dulu baru Quran. Karena Quran kan lebih tinggi. Nah ini kan Imam Bukhari begitu, berdalil pakai Quran dulu, baru pakai hadis. Dan ternyata ini di ayat yang pertama itu udah menunjukkan babnya, kan? Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita untuk mengatakan la ilaha illallah itu kita disuruh pakai ilmu dulu, pakai ilmu. Jadi kita untuk bersyahadat itu harus pakai ilmu. Kalau kita hanya cuap syahadah hanya ngomong, tanpa ilmu, nanti syahadah kita kurang bermakna. Kalau tidak diterima. Orang yang beriman karena ilmu itu kan imannya lebih kuat dibanding orang yang beriman karena keturunan, karena ikut-ikutan. Syahadah aja harus pakai ilmu, apalagi yang lain. Dan Imam Bukhari menambahkan bahwa ulama lah sebagai pewaris Nabi, dan mereka mewarisi ilmu. Dan orang yang diberi ilmu itu sudah mengambil sesuatu yang banyak. Tidak dikatakan sebagai ulama kalau dia minder sama orang kaya. Ya, orang kaya dikasih Allah harta, kalau ulama dikasih Allah ilmu. Mana yang lebih bermanfaat? Lebih jelas bermanfaat ilmu. Kenapa? Ilmu menjaga kita. Kalau kita menjaga harta itu kita yang jaga. Kalau ilmu yang jaga kita. Kita jengusnya. Kalau kita ini jengusnya harta. Tapi kalau ilmu lah yang mengabdi kepada kita. Kita yang dijaga oleh ilmu. Jadi nggak benar kalau umpamanya kita harus tunduk nunduk dengan kekayaan seseorang. Tapi yang paling baik adalah kalau kaya juga berilmu juga. Itu baru cakep itu. Dua-duanya diambil. Terus Allah juga Rasulullah ya hadis orang yang keluar mencari ilmu Allah akan mudahkan jalan ke surga. Nanti dampaknya kalau orang yang sudah punya ilmu dia akan menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah sama di hadis di ayat yang lain apakah sama orang yang berilmu dan dengan orang yang tidak berilmu? Kan beda. Ngomongnya antara orang berilmu dengan tidak berilmu beda. Ya, gerakannya beda. Nah, gimana kalau sekarang ini ada orang pintar tapi nyebelin gitu ya? Atau orang pintar malah nipu? Kan cerdas dengan pintar beda, Ustaz. Ya. Nah sebaliknya orang yang di Allah berikan kecerdasan itu harus ditambah yang tadi itu yang minggu lalu kita kupas lebih ilmu.
Jadi ilmu jangan kita hanya cari saja, akan tapi kita minta sama Allah. Kita minta ilmu yang bermanfaat dan kita akan gunakan untuk hal yang bermanfaat. Kalau ini kita pegang, nggak bakal ilmu kita buat nipu orang. Ya, baik. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, saya kira ini satu hal yang cukup penting ya, bahwa apa yang disampaikan di dalam hadis tadi itu, ya, itu motivasi seseorang untuk giat menimba ilmu dan juga menempatkan orang-orang yang memiliki ilmu itu jauh di atas orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Nah, bagaimana selanjutnya akan kita perbicarakan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam kajian kita. Saya ingin menyampaikan pesan kembali nih ya. Undangan kepada Anda yang ingin ikut dalam program Ayo Sedekah, silakan menyampaikan dana sejumlah 50.000 yang bisa Anda sampaikan melalui rekening BCA di 6030 751 351 atau di rekening BRI di 0523 01 00 34304. Nah, insya Allah apa yang diberikan ini adalah untuk ya membantu atau mensupport, mendukung saudara-saudara kita yang saat ini sedang menggali ilmu, ya menghafal Al-Quran dan juga belajar ilmu hadis. Nah, baik, tadi kan sudah menjelaskan nih guys, manfaat ilmu dan juga kita sudah dengarkan tadi ya penjelasan di dalam hadisnya. Kemudian di situ ada penjelasan ayatnya juga betapa orang yang memiliki ilmu itu sangat mulia gitu ya, bahkan ditempatkan pada posisi yang sangat tinggi dan sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu, dan itu memotivasi kita untuk selalu mengejar ilmu. Nah, sekarang kita ingin memberikan kesempatan kepada audiens, kepada adik kita untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahara. Saya ingin bertanya tentang sesuai dengan materi ini, ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Ya. Jika misalnya contoh kita selalu berbuat baik kepada orang, tapi kita tidak tahu ilmunya, tidak tahu ilmu atau hukumnya, apakah perbuatan kita itu sia-sia atau itu kita mendapat pahala? Yang kamu nggak tahu perbuatan yang ada nilainya apa sekarang? Contohnya, misalnya ada teman kita yang nyontek, terus kita kasih tahu, kamu nggak boleh nyontek, gini, ya gitulah. Terus tapi kita nggak tahu ilmunya itu apa, terus gimana caranya? Dalilnya apa nggak boleh nyontek gitu ya? Dalilnya apa nggak boleh nyontek? Termasuk ya mungkin gini guys, ada orang yang berbuat nggak tahu yang diperbuat ini salah atau enggak, nggak punya nilai atau enggak gitu kan. Terus juga tadi menarik ya guys, ketika ada anak-anak misalkan nih, ada yang rajin suka ngasih contekan ke temennya, dia dalam rangka memberikan ilmu gitu. Nah kayak gitu itu gimana gitu kan, menolong orang juga, kesian temen daripada itu kalau jalan kan dibantu lah gitu. Kita tambahnya ya kita tunggu ya. Baik, coba lagi tadi yang ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza. Saya ingin bertanya tentang hadis yang dikatakan bahwa ada 3 amal soleh yang tidak terputus pahalanya. Salah satunya yaitu ilmu yang bermanfaat.
Nah, kalau ilmu bermanfaat itu yang bagaimana dan apakah orang yang berilmu bermanfaat itu hanya ibaratnya seorang guru itu kan ilmunya bermanfaat diberikan kepada orang guru atau orang tua yang sering menasihati gitu, apakah dia aja gitu yang mendapatkan ilmu bermanfaat gitu. Baik, terima kasih. Ya, dan terakhir, siapa lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa. Saya mau bertanya, kan tadi disebutkan bahwa kalau ingin melakukan sesuatu itu harus ada ilmunya dulu ya. Nah itu kalau misalkan kita melakukan sesuatu tanpa diketahui ilmunya itu sebenarnya ini apakah itu ada mungkin ada akibat-akibat yang fatal gitu atau misalnya tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat buruk karena tidak ada ilmunya padahal sebenarnya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ini pertanyaan-pertanyaannya ya. Iya. Jauh dari adik-adik kita, kayaknya langsung ditangkapin aja. Ini apa yang mereka rasakan hari-hariannya. Tadi kan di awal kita mengkaji Sahih Bukhari, kita membahas soal niat. Niat yang baik itu tidak cukup dengan niat yang baik kalau amalnya tidak baik, pekerjaannya tidak baik. Pekerjaannya baik kalau tujuannya nggak baik juga nggak cukup. Jadi mulai dari niatnya, pekerjaannya dan tujuannya semuanya harus baik, harus baik. Tadi itu membagi ilmu tadi katanya dengan mencontohkan orang ya, itu nggak baik. Kenapa? Itu kan lagi ujian. Ujian harus dihadapi sendirian. Ulangan harus dihadapi sendirian. Kalau ngasih nyontek itu namanya pengkhianatan. Nah ini tidak baik. Kalau kita ngasih contekan berarti kita sudah melakukan hal yang tidak baik. Sama seperti contohnya, saya membantu ada orang miskin. Orang miskin tadi saya ketemu di jalanan, minta-minta. Saya nyelang dulu dompet antum. Saya ambil uangnya, saya kasih orang miskin tadi. Boleh nggak? Kan nggak boleh. Karena saya sudah membantu dengan merugikan orang lain. Ini nggak boleh. Padahal wata'anu alal ismi wal udwan nggak boleh. Bolehnya wata'anu alal birri wa taqwa baru boleh. Nah, terus tadi juga mungkin ada ini juga kan ada mungkin anak sekarang tuh suka iseng melakukan sesuatu tapi nggak jelas gitu. Ya. Misalkan dia ngapain sih duduk di situ nggak tahu gue iseng aja begini gitu. Iya. Atau dia misalkan ada ragu-ragu gitu, nggak tahu pokoknya pengen aja gitu. Itu nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Kita di sini perlu bermanfaat. Apa yang kita kerjakan itu harus bermanfaat ya, karena kita ini semua bekerja itu ada nilai. Nilainya itu nanti ujungnya adalah pahala dan dosa. Kalau nggak ada niatnya pekerjaan yang baik nggak dapat pahala. Jadi nggak boleh iseng-iseng gambar-gambar, ditanya ngapain sih gambar-gambar? Nggak tahu lagi iseng aja nih, gitu nggak boleh. Makanya lagi belajar nih, belajar menggambar silakan. Ya, supaya apa? Kan akhirnya untuk menggambar nanti pengen bangun masjid, pengen bangun jalanan, pengen bangun fasilitas kota atau gimana supaya bagus. Saya bikin gambar itu. Itu bermanfaat, itu berpahala. Ya. Jadi harus ada motivasi. Ada motivasinya. Iya. Baik, udah jelas ya? Jelas? Jelas aja. Silakan tadi saya yang kedua tadi ya. Iya. Nomor 2 soal gimana ilmu yang terus bersambungan ya. Bermanfaat itu yang bermanfaat. Itu kan nggak selalu ilmunya itu boleh lewat bukunya, lewat karangan seperti ini. Ini Imam Bukhari. Ini ilmunya bermanfaat atau tidak? Sekarang kan kita baca Sahih Bukhari. Yang kita bacakan Sahih Bukhari. Nah sampai sekarang tuh Sahih Bukhari bermanfaat. Contoh ilmu yang bermanfaat apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari? Imam Bukhari kan meninggalnya udah 1200 tahun, 1200 yang lalu, tapi beliau ini hari ini mendapatkan manfaatnya karena kita baca di sini yang nonton jutaan orang, Imam Bukhari dapat dari sekian juta orang, padahal sudah meninggal sekian tahun yang lalu. Itu contoh ilmu yang bermanfaat. Apakah harus begitu? Enggak. Contoh yang lainnya nih, kita menciptakan apa? Umpamanya ya, kalau laptop ini buatan orang Muslim, ya, maka orang yang dapat kita baca kayak gini nih, dia dapat pahala. Ya,
Jadi ilmunya juga ilmu terapang ya, yang menjadi sesuatu. Misalnya tahu nggak penemunya lampu siapa? Thomas Alva Edison. Kalau Thomas Alva Edison itu adalah seorang muslim, waduh bahayanya ya Allah. Mesti berapa masjid yang pakai terang. Ya kan semuanya pakai penerangan. Ya ada satu lampu ini harus betul juga. Betul. Jadi benar-benar ada waktu itu loh. Masya Allah. Itu kita didorong lakukanlah sesuatu ilmu yang bermanfaat. Tapi ada juga kan ilmu yang tidak bermanfaat. Kita ngajarin bagaimana cara merampok, gitu. Bagaimana cara korupsi yang tidak ketahuan gitu. Nah itu kalau ada yang ngamarin, ya akan dapat cara mencuri gitu kan, misalkan atau berbuat nggak baik, kayak misalkan ada walaupun cuma iseng misalnya gini, itu ada apa tuh ada jambu tuh di pagi, gimana cara ngambilnya? Kalau mau cara ngambil gini dia ada batu dilempar, walaupun dia nggak ngelakuin tapi dia ngasih tahu kena juga. Berarti dia ngajarin ilmu ya, ngajarin ilmu cuma yang ngelakuin kan udah tiga orang. Kalau ilmunya di infotainment atau di TV atau di radio atau di majalah, yang baca kan banyak orang. Dampaknya juga kalau yang memanfaatkan banyak positif pahalanya besar, orang yang mengambil negatifnya juga biasanya besar. Jadi contoh ya, kalau tadi nih, misalkan orang belajar dia pakai lampu, ya, kemudian yang belajar nih, ya kan dia punya ilmu, dia ngajarin lagi sama yang lain. Berarti juga yang ini kesini terus multi-level ya. Nah itu Imam Bukhari ini kan kita nggak pernah belajar langsung dari Imam Bukhari. Iya. Nah, dan ini kita bukan ditulis oleh Imam Bukhari, maksudnya bukan beliau yang nulis, tapi udah cetakan ya. Iya. Udah cetakan. Tapi Imam Bukhari tetap dapat Ustaz. Iya, nggak ada kata. Wah ini bukan tulisan kok cetakan. Masya Allah. Kan kita juga dapat. Nah apalagi kalau seandainya dari kita kayak ini ngajarin lagi berarti ya dapat lagi alhamdulillahnya di situ. Kalau gitu enak banget jadi guru ya. Alhamdulillah mengajarkan orang sukses, dari orang itu mengajarkan lagi. Saya cuma tanya di sini ada mau jadi guru nggak? Anak sendiri ternyata ya. Luar biasa. Siapa tuh tadi namanya? Adi, kenapa pengen jadi guru Adi? Pakai itu Adi? Karena ya enak hati. Contohnya siapa? Ayah. Oh ayah. Ibu. Jadi karena ayah ibu guru, jadi Adi pengen jadi guru. Wah luar biasa. Alhamdulillah. Ya enaknya apa itu? Iya. Enaknya apa tadi? Contoh enaknya? Contoh enak apa? Tadi kan enak aja kan jadi guru tuh. Enaknya gimana enaknya? Terus terus nyebatin ilmu biar pahalanya banyak. Oh bahaya. Aduh luar biasa, terima kasih ya dia. Ini jadi salah satu kesuksesan seorang ayah ini adalah membuat anaknya juga sukses ya guys. Kita terikat dengan hadis yang dibaca di sini. Hadis yang di Sahih Bukhari ini yang tadi dibaca, ini mu'alaq ya. Kenapa mu'alaq? Karena nggak ada sanadnya. Langsung qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman di tempat yang lain nanti Imam Bukhari pakai sanad. Ya. Di tempat yang sini ini nggak pakai sanad. Kalau lihat di layar kaca, di layar kaca, setelah ayat kan langsung Imam Bukhari wa qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nah, ini kan arahnya enggak ada. Kenapa tuan metodologi penulisan aja? Metodologi penulisannya kayak gini. Ini yang dibilang mu'allaqan. Nah, biasanya Imam Bukhari kalau hadis ini sahih menurut persyaratan beliau, ini akan diulang di tempat yang lainnya pakai sanad. Ini kepentingannya untuk memperkuat bab. Iya. Artinya apa yang hadiskan di sini? Orang yang Allah kehendaki dia jadi orang baik, nanti dia akan dikasih ilmu agama. Baiknya apa di sini? Pengen Allah ridai, pengen Allah masukin ke surga, pengen dekat sama Nabi Muhammad. Nah, orang yang akan diberikan oleh Allah ini kebaikan, jalannya adalah yufaqihu fiddin. Dia akan dikasih ilmu agama.
Quran mulai dihafal, hadis mulai dihafal, ikut ngaji iya, nonton kayak begini iya. Akibatnya kan tahu yang ini halal, yang ini haram, yang ini makruh, yang ini sunnah, yang sunnah ayo kita kerjakan, yang halal jangan, yang haram jangan dikerjakan. Ini kan manfaatnya. Ketika dia tahu, wah ini haram, dampaknya merasa saya nggak mau kerjakan. Ini halal, dampaknya surga, ayo kita rebutan gitu. Segera melakukannya. Ya. Kan enak itu. Nah, tadi masih ada satu pertanyaan lagi yang belum selesai. Ya. Pertanyaan ketiga kan bagaimana dan kalau umpamanya dampaknya ya. Kita nggak tahu dampaknya. Kita ngasih tahu tadi ya. Mengingatkan kita tidak tahu dampaknya buruk atau baik. Nah kan begini, manusia tidak diminta pertanggungjawaban dampak selanjutnya. Yang asalnya itu adalah baik. Saya ngasih uang ya, maaf nih Ustaz. Saya ngasih uang ke si A 100.000. Saya nggak tahu bahwa A itu mau beliin minuman keras, mau mabuk-mabukan dengan 100.000. Apakah saya dosa ketika si A itu beliin bir atau beliin atau whisky yang lainnya? Apakah saya dosa? Saya nggak dosa Ustaz. Karena dia ngelihat orang ini si A tadi adalah minta bantuan. Berbeda sekali kalau saya tahu Ustaz atau Lutfi, saya minta duit dong 100.000 buat beli bir, saya kasih. Nah itu saya dosa tuh. Saya dosa. Saya harus kalau dibeliin bir, saya ikut menanggung akibatnya. Tapi kalau saya tidak tahu, saya nggak menanggung akibatnya. Jadi pokoknya kita berbuat baik aja ya. Berbuat baik. Kalau ada orang misalkan ada orang yang kita tolong, orang yang nolong itu nipu orang lain, nggak begitu ya. Salahnya dia. Tapi kita nih tadi ya sesuai dengan judul ini, kalau kita emang dia buat beli minuman, kita nggak boleh. Kalau kita tahu. Kalau kita tahu dia nipu, kita jangan kasih. Kalau kita kasih, kita kena dampaknya. Jadi setiap ada perbuatan segala sesuatu itu pasti ada nilainya ya. Nggak mungkin sesuatu perbuatan itu kosong gitu ya. Sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sama ya'mal mithqala dzarratin ini di sini. Di sini letak tanggung jawab yang diminta oleh Islam terhadap semua amalan kita. Kalau ini kita amalin, ingat lagi ya hadis yang kemarin, hadis yang sekarang. Kalau kita amalin hadis ini, kita akan jadi orang baik semua. Dan ketika kita baik semua, nggak usah ada polisi di Indonesia. Udah nggak ada maling lagi, nggak ada di sini, betul. Jadi kasarnya bisa. Jadi KPK lagi. Iya. Ada KPK kalau semua pejabat itu takut masuk neraka. Tapi ketika pejabat nggak takut masuk neraka, ya KPK masih diperlukan. Baik. Nah, adik-adik ini sebenarnya saya kan di sini udah datang pagi-pagi ceritanya ya. Udah sama-sama belajar juga. Kita akan kasih hadiah. Hadiahnya berupa ini ya. Akan dapat DVD interaktif. Nah, semuanya akan mendapatkan satu orang masing-masing bawa pulang satu nih. Ya, alhamdulillah. Pemirsa pengen juga? Kalau pemirsa pengen juga, gampang sekali. Tinggal klik aja www.pusatkajianhadis.com. Nah, jadi bisa macam-macam ada ini tentang apa? Sahih Bukhari, hadis, dan juga ada Al-Quran, ada yang ada tematik Al-Quran ya. Jadi silakan mana yang ingin, dua-duanya juga boleh. Tapi ada di sini dapat cuma satu ya. Yang ini aja insya Allah. Nah, baik nanti kru juga akan ada yang minta tuh kayaknya betul juga. Ini tersebar. Nah, kita kembali lagi kepada kajian kita ini kayaknya tentang ilmu ini. Nah, apa lagi yang ingin disampaikan kayak dari situ? Ya. Terus kata Imam Bukhari yang selanjutnya, wa innamal ilmu bita'allum. Jadi kalau yang pengen ilmu nggak ada ujian ilmu nggak ada. Dia tinggal mandi akan tapi ilmu itu harus dicari, dita'allum artinya dicari. Iya. Karena itu hadis yang di atas yang mansalaka tariqanya yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Kalau gitu nggak enak dong.
karena ilmunya harus dicari. Ya, Al-Quran ngajarin lagi tuh, orang yang mencari ilmu akan dimudahkan jalan ke surga. Jadi semuanya kan udah ada niatnya semuanya, Ustaz. Jadi orang baik, nggak enak kan jadi orang baik, ada enaknya, pahalanya disediakan. Jangan jadi orang baik harus berilmu dulu. Berilmu dulu kan susah pakai belajar. Belajar ada iniannya kok, ada pahalanya belajar. Saya belum pintar. Kalau orang yang sudah nawaitu belajar, bismillah belajar, dia belum jadi ulama meninggal, dia udah masuk ke surga. Akan mudah masuk surga karena sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi benar-benar bahwa ilmu itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan penting, menjadi bagian yang sangat diutamakan misalnya. Malas ilmu itu salah satu adalah mungkin malas ya. Iya betul. Kendalanya malas. Malas kenapa orang jadi malas? Malas karena nggak tahu janji, nggak tahu pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kan kayak gini. Saya ini ada diskon ya. Ada diskon. Kalau saya nggak tahu ada diskon di satu supermarket, mungkin saya nggak pergi sana. Tapi ketika saya tahu diskon, saya jadi pergi semangat ya. Ada semangat. Apalagi diskonnya 50%, 70%. Karena ternyata banyak sekali yang 7%-nya bohong kan gitu kan. Ketika bohong aja kita masih semangat pergi, Allah kan nggak pernah bohong. Nabi Muhammad kan nggak pernah bohong. Ini semuanya garansi nih. Garansi. Pakai apa kita nggak tahu garansi? Pakai keimanan. Allah mana waman asyaku kalian minamnya. Ya ada orang yang lebih jujur dari Allah. Nggak ada sesuatu ya, bukan orang. Yang lebih jujur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah jujur, Nabi Muhammad juga amin, as-sadiqul amin, jujur dan jaga amanah. Jadi walhasil ketika pelajar-pelajar adik-adik ya, yang di sini maupun di rumah ingin menjadi cendekiawan, ilmuwan, orang pintar, harus belajar. Nah, belajar itu nggak enak. Tapi lihat enaknya adalah ada pahalanya. Janji Allah adalah surga. Ya. Ketika surga kayak apa ya Allah ya Rabbi? Kalau kita bisa tahu surga dengan jelas ya Allah. Ya. Tapi begini, kayak ini tujuan menuntut ilmu. Kalau ada yang ditanya misalkan, ngapain sekarang saya ingin menjadi dokter? Ya. Saya ingin menjadi insinyur, saya ingin jadi psikolog, psikolog itu gimana aja? Boleh kan tujuan, tapi kalau kita tuh sesuatu itu akan mendapatkan nilai sesuai dengan tujuannya. Ya. Yang diluruskannya gini, jangan ingin menjadi dokter karena dokter duitnya banyak. Jangan ingin jadi insinyur karena insinyur duitnya gajinya gede. Jangan ingin jadi presiden karena presiden tinggalnya di istana. Untuk sementara oke lah. Itu sebagai motivasi anak-anak yang mungkin pikirannya belum sampai ke sana. Akan tapi nantinya harus diperbaiki. Bahwa saya ingin jadi presiden karena ingin memberikan manfaat yang besar kepada rakyat. Saya ingin jadi gubernur biar bisa menata kota Jakarta atau kota mananya dengan baik. Semuanya jalanan nggak macet, nggak banjir, kerjaan mudah. Semuanya untuk coba tadi mau jadi psikolog siapa tadi? Nah, tujuannya apa? Jadi cara bantunya? Maka sekarang banyak belajar di sini supaya nanti banyak ilmunya dan bisa memberikan jalan keluar kepada orang ya. Subhanallah. Jadi ini motivasi ini juga harus diperkuat ya guys. Okay. Nanti kalau ada orang tua misalnya mengarahkan jangan belajar ini aja, itu gimana guys? Ini ya orang tua itu terlalu duniawi saja penyesalannya. Mereka berlomba-lomba untuk ngelesin kursus matematika, tapi nggak mau untuk qiraati. Ketika qiraatinya rendah, nggak bingung. Tapi kalau matematikanya rendah, bingung. Ya. Ini kan yang salah. Harusnya, ayo matematikanya harus tinggi, oke. Tapi qiraatinya juga harus tinggi. Karena mungkin gini kayak begitu kalau interview di pekerjaan nggak pernah ditanya sudah ada itu kan gini. Orang Islam tuh nggak boleh berpikir satu dimensi.
Ya. Ketika orang Islam itu mikirnya hanya satu kehidupan, maka semuanya nggak akan beres. Orang Islam itu harus memikirkan dunia dan akhirat. Dimensi berpikirnya jangkanya panjang, bukan jangka pendek. Ya. Nggak bakal ya orang termotivasi untuk berbuat baik kalau nggak berangan-angan masuk ke surga. Dia pasti ada udang di balik batu. Tapi kalau misalnya kita kepengen masuk surga, insya Allah itu apa yang dikerjakan dan diniatkan itu akan baik. Baik, Kiai, alhamdulillah ini luar biasa sekali. Jadi memang segala sesuatu itu harus ada visi yang jelas, tujuan yang jelas. Betul. Ketika kita ingin berbuat sesuatu karena kita ingin masuk surga, itu adalah tujuan di akhirat. Ya. Nah, begitu tujuan di dunia apa? Memberikan manfaat yang sebanyak-banyak kepada orang-orang di sekeliling kita. Bukan mungkin ada orang tua kan mengatakan, kamu harus rajin belajar, nak. Kenapa, Bu? Supaya jangan susah. Ya, ibunya udah susah gitu. Karena kita susah. Mungkin selama ini yang disampaikan kepada motivatornya salah. Ya, supaya Allah redai. Ya, soal susah nanti kalau Allah udah redai, nggak ada lagi kesusahan. Ya, baik. Ya, semoga saja Allah memberikan kemudahan dan semuanya itu bisa kita capai dan kita lakukan dengan apa? Dengan ilmu. Dan untuk mendapat ilmu harus belajar dengan giat. Ya, terima kasih pemirsa. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dan mari sama-sama kita tutup acara kajian kita ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada hal-hal kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.